Puji nama Tuhan. Selamat pagi seluruh keluarga besar GPDI Tiberias Bogor. Pada saat pagi hari ini kita bersyukur buat setiap penyertaan Tuhan. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai pagi ini, itu semua berkat pertolongan Tuhan. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita, terlebih dahulu kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pada saat pagi hari ini. Kami bersyukur buat pertolongan Tuhan, dan sebelum kami memulai aktivitas kami terlebih dahulu mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan sebagai bekal kami di sepanjang hari ini, sebagai perenungan kami, dan sebagai untuk kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Sucikan, kuduskan kami Tuhan, layakkan hati kami setiap pribadi lepas pribadi, sehingga kami layak menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Pada saat pagi hari ini tema kita yaitu siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, yang terambil dalam Roma 8 ayat 35. Demikian kebenaran firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ini adalah pertanyaan yang paling puncak dari kalimat pertanyaan yang diajukan oleh Rasul Paulus. Pertanyaan ini bagaikan anak tangga, ya ini adalah anak tangga yang paling tinggi. Paulus bertanya bahwa siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Dan dari sini Paulus mulai mencari jawaban dari sekitarnya, dari sekelilingnya, dan dia mengatakan bahwa di dalam ayat 35 ada 7 kemungkinan yang Paulus sebutkan sebagai bahaya yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Apa saja itu? Yaitu penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Penindasan, kesesakan, penganiayaan merupakan ancaman yang datang dari dunia, dari orang-orang yang membenci kekristenan. Sedangkan kelaparan dan ketelanjangan adalah tidak adanya makanan dan pakaian. Orang kaya bangkrut sampai tidak boleh membeli makanan dan pakaian. Atau seseorang yang tidak mendapatkan pekerjaan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Atau kegagalan dalam usaha sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Semua itu memang merupakan ancaman bagi orang Kristen. Hal selanjutnya yang bisa mengancam orang Kristen adalah bahaya pedang. Bahaya apa? Seperti bahaya kecelakaan, bahaya penyakit, perampok bersenjata, teroris, dan lain-lain. Daftar bahaya ini bisa diperpanjang lagi. Semuanya adalah penderitaan yang nyata yang tidak menyenangkan setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi, khususnya orang Kristen. Paulus mengetahui apa yang sedang dia bicarakan karena dia mengetahui dia telah merasakannya terlebih dahulu. Paulus pada waktu dia mengiring Tuhan Yesus memberitakan Injil bukanlah suatu hal yang mudah bagi dia. Paulus sering mengalami yang namanya kedinginan, kelaparan, di penjara, didera, bahkan dia mengalami karam di laut, dan dia juga mengalami berbagai penderitaan. Itu sebabnya dia mengatakan seperti yang dikatakan penindasan kah. Dan pada saat itu orang-orang Kristen di Roma juga mengalami penderitaan tersebut, di mana mereka dibakar dan dijadikan obor-obor untuk menerangi taman istana Nero. Namun semuanya itu tidak dapat memisahkan orang-orang Kristen pada saat itu dari kasih Kristus. Paulus yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ayat 39, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kematian memang sangat ditakuti oleh kebanyakan orang,
Tetapi ketika kita mati di dalam Kristus, merupakan suatu keuntungan dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Karena kita yakin dan percaya ketika kita mati di dalam Kristus, kita akan mendapatkan upah yang telah disediakan Kristus dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, jangan berputus asa, jangan bersedih hati, jangan berkecil hati ketika kita diizinkan mengalami banyak penderitaan. Tapi percayalah kita akan mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan mendapatkan sukacita, pengharapan baru yang telah Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan mengalami yang namanya penderitaan, kesesakan, kesukaran. Tetapi Tuhan berjanji dalam setiap kehidupan kita, Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan dan Tuhan berjanji akan memberikan kita kekuatan, sukacita dan pengharapan baru, bahkan kemenangan-kemenangan itu menjadi milik bagian kita. Janji Allah bukanlah bahwa pencobaan tidak akan menyerang diri kita, tetapi bahwa pencobaan tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih Allah. Kasih ini adalah kasih Allah yang secara luar biasa yang diperlihatkan di kayu salib. Yesus lahir, mati, bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus setiap dosa-dosa kita, bahkan untuk menjadikan kita lebih dari pemenang. Di mana telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus, keyakinan kita bukanlah terletak pada kasih kita kepada Kristus. Karena kasih kita itu lemah, kecil dan terbatas. Tetapi keyakinan kita terletak di dalam kasih Yesus Kristus kepada kita, kasih yang tetap, setia dan selama-lamanya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ingat, tidak ada satupun di antara itu yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Sahabat kita, sahabat yang setia adalah Yesus Kristus. Tiada satupun yang dapat memisahkan kehidupan kita dari Kristus. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat pagi hari ini. Biarlah semuanya itu boleh kami renungkan siang dan malam, bahkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Benar Tuhan, tidak ada satupun, semuanya itu penderitaan, kesukaran yang boleh memisahkan kami dari kasih Kristus. Karena kami yakin dan percaya ketika kami tinggal di dalam Tuhan, kami akan mendapatkan pengharapan yang baru, sukacita yang baru, dan kami akan beroleh kemenangan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Mampukan kami di sepanjang hari ini untuk tetap terus berjalan bersama dengan Tuhan, dan segala aktivitas kami Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami siap memulai aktivitas kami dan kami siap memulai hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kekasih sejatiku hanya dirimu, tiada yang dapat memisahkan aku dari cintamu, Yesus pujaanku, selamanya melekat padamu.
Yesus pujaanku selamanya melekat padamu, selamanya melekat padamu, selamanya melekat padamu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta ku